kemarin. Nah, kemarin sudah berkenalan sama R. Jadi sekarang kita mulai ke histogram. Nah, sebentar ya, saya kenalkan dulu dengan histogram. Histogram itu apa? Kebetulan ini saya ketemu di Google gitu. Ada gambar yang bagus. Semoga sudah tampak ya. Semoga share screen biasanya sudah tampak. Ini namanya blogspot ya, teman-teman. Blogspot. Hari ini kita akan bicara dua ini, yaitu tentang blogspot sama histogram. Kita ke histogram aja dulu, nanti biar gampang pemahaman tentang boxplot. Nanti kalau teman-teman skripsian biasanya akan banyak bicara tentang histogram kayak gini. Ini memang bentuknya mirip diagram batang, tapi beda. Karena untuk diagram batang itu kan biasanya untuk menunjukkan jumlah tertentu ya. Misalkan jumlahnya naik atau turun biasanya gitu ya. Tetapi untuk histogram, teman-teman, lebih banyak kita gunakan untuk mengetahui distribusi. Ya memang mirip-mirip sama diagram batang ya. Ya ada gini, ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian ada batangnya gini ya. Tetapi sekali lagi teman-teman, untuk histogram itu adalah untuk menunjukkan frekuensi atau menunjukkan distribusi data. Sehingga saat kita berbicara tentang histogram, yang kita bicarakan adalah distribusinya normal atau tidak normal. Ya, saya keluarkan dua dulu itu ya. Ada distribusi normal dan tidak normal. Meskipun ada banyak, uh, distribusi data itu ada banyak. Tapi sekarang saya keluarkan dulu dengan normal dan tidak normal. Jadi nanti teman-teman, pada saat teman-teman skripsian nanti ya, atau di penelitian ilmiah apapun, biasanya kita akan bicara distribusi datanya itu normal atau tidak normal. Nah, normal dan tidak normal itu kita mengatakan atas dasarnya kita melihat histogram ini. Jadi gitu ya, tidak perlu kita mengatakan, oh ini normal, oh ini tidak normal. Nah, dasarnya apa nih? Untuk kita mengatakan hal seperti itu. Kalau sudah punya histogram, gitu ya, histogram kayak gini, beri kita tahu distribusi data kita itu normal atau tidak. Nanti akan terjawab kemudian, jika normal maka pakai rumus apa, jika tidak normal nanti pakai rumus apa. Jadi bukan melulu jadi insecure nanti ya, misalkan ada skripsi nanti, setelah distribusi datanya dicek dengan histogram, belum ternyata nggak normal. It's okay. Bukan berarti itu salah, enggak. Karena ada dua sudut pandang ini tadi ya. Kalau histogramnya itu menunjukkan distribusi normal, maka pakai rumus yang mana. Jika tidak normal, maka pakai rumus yang benar. Nah, ini juga menjawab teman-teman. Jangan melulu teman-teman misalkan langsung pakai Spear. Tiba-tiba langsung pakai Pearson. Tiba-tiba langsung ada t-testnya. Biasanya mahasiswa aku sebenarnya mau ikut ya. Tiba-tiba pakai Spearman. Saya ditanya, kenapa kamu pakai Spearman? Nah, alasannya nggak bisa ditunjukkan secara ilmiah. Jadi pemakaian mana Spearman, mana menggunakan Pearson, minimal itu sudah terjawab dari histogram. Nah gitu ya teman-teman ya. Inilah salah satu pentingnya kita menggunakan histogram. Ingat ya, histogram itu berbeda dengan diagram batang. Karena diagram batang itu menunjukkan hasil ya atau visualisasi data. Sedangkan histogram adalah alat untuk kita ngecek distribusi datanya itu normal atau tidak. Nah, ini contoh histogram ya yang tampak di layar Anda sekarang. Contoh histogram kayak gini. Kemudian tadi saya sempat menyinggung adanya uh, histogram yang normal dan tidak. Contoh histogram normal kayak gimana? Nah ini ya teman-teman yang kita sebut dengan histogram distribusi data normal. Ciri-cirinya ini teman-teman. Nanti semoga bisa besar lah ini. Di sini ada lembah, kemudian naik, ya ada bukit, kemudian turun lagi. Antara di lembah kanan dengan lembah kiri itu seimbang kanan kiri ya. Kemudian ada bukit di sini. Inilah yang kita sebut dengan distribusi data normal. Ingat teman-teman, antara lembah kiri dengan lembah kanan kan nilai tengahnya ini ya, bukit ini ya. Antara kiri dengan kanan itu sama persis. Nah, inilah yang kita sebut dengan data distribusinya normal.
Bahkan banyak teman-teman peneliti itu yang sangat hati-hati dalam artian mengatakan bahwa histogram ini data normal apabila dari ujung sini itu benar-benar dimulai dari nol. Sehingga dia berani mengatakan ini distribusi. Jadi proporsional kayak gini ya, ini kita sebut dengan distribusi. Contoh yang lain, distribusi normal. Nah ini contoh ke bawah juga distribusi yang normal semua ya. Nah ini tadi yang saya sebutkan ya, ada banyak sekali distribusi normal teman-teman. Tuh, ya, antara kiri dan kanan itu distribusinya. Sehingga jika tidak normal, contohnya, contoh tidak normal lah nih. Ini mungkin kalau apa yang izin ini garisnya bisa dikatakan normal ya, lembah, ada bukit gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ini, batangnya, nah itu kan naik turun tuh. Di sini naik, di sini turun lagi, ya meskipun di sini ada bukit gitu ya, tapi penurunan di sini kemudian itu anjlok. Nah, bisa kita katakan tidak normal. Jadi gitu, cara kita melihat mana distribusi normal dan tidak, itu ya teman-teman. Contoh bawah lagi, nah kayak gini. Mungkin nanti Anda juga akan menemui data yang kayak gini. Ya, yang mungkin benar ada di sini ada lembah, di sini ada bukit. Tetapi antara yang kiri dengan yang kanan itu tidak proporsional atau juga ada yang mengatakan tidak simetris. Ya, ini sedikit tentang histogram. Semoga nanti di mata kuliah metodologi penelitian ya, biasanya teman-teman akan lebih intensif membahas tentang hal-hal. Kedua, agenda kita hari ini adalah tentang box plot. Ini teman-teman pernah nih melihat diagramnya kayak gini ya. Ini namanya diagram box plot. Nanti ada ya studi kasus, atau nanti akan menjadi tugas Anda studi kasus tentang box plot. Apa saja kasus-kasus yang bisa kita visualisasikan dengan box plot. Ya, seperti ini. Penjelasannya ini kayak lilin ya kalau box plot ya. Box plot itu menyajikan data dari jumlah minimal. Kemudian dia juga menyajikan data jumlah maksimum. Nah, di sini ada lower, di sini ada upper. Ini maksudnya apa? Data di sini ini data-data yang kita hitung. Makanya disebut sebagai interquartile ring. Dalam artian data-data kita itu ringnya ada di tengah sini. Ringnya ya. Sehingga di sini ada nilai median. Ingat nilai median ada nilai tengah. Nilai tengah antara yang lower atau yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Tetapi enaknya pakai box plot. Selain dia menyajikan data lower dan upper yang tertinggi. Nah, karena kadang-kadang kan ada ya data yang nyempil. Berarti kalau saya ngomong datanya nyempil. Data nyempil itu data yang jauh dari ring. Ya ada saja seperti itu. Nah, makanya di box plot itu disebut sebagai data minimal dan data maksimum. Dalam artian ini sebenarnya juga data, tapi dia menjauh. Jauh banget dari ring atau dari data rata-rata atau dari data kebanyakan. Contoh misalkan gini, kebanyakan manusia di desamu misalkan gitu ya, itu makan nasi. Nah, jika jumlahnya sekian yang lower misalkan konsumsi nasi paling rendah sekian, konsumsi nasi paling tinggi sekian. Tapi ternyata juga ada yang jauh lebih tinggi daripada itu. Juga ada yang jauh lebih kecil daripada itu. Tetapi jumlahnya itu sangat sedikit. Sehingga dia tidak masuk dalam interquartile. Atau kita bisa mengatakan dia nggak masuk ring. Ini ada di data sekian, tapi nggak masuk. Gitu ya. Jadi kita mulai adaptif dengan data-data seperti itu. Karena pada dasarnya nggak semua data loh itu masuk dalam ring kita. Selalu ada data yang nyempil seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada kasus-kasus nanti yang bisa kita visualisasikan dengan box. Oke, seperti itu pengantarnya. Kemudian kita masuk ke R ya, alat kita. Baik ya teman-teman, tadi pengantarnya untuk histogram seperti itu. Nah sekarang kita sudah berada di R Studio ya, untuk kita membuat histogram dan box plot untuk materi kita hari ini. Di sini kita buka baru ya, misalkan di sini pakai aja new script.
new file, new new file aja ya, new file kemudian R script. Nah, di sini dan ingat teman-teman, R itu pesan tempat dulu ya. Jadi di sini pojok sini kita pilih file, kemudian kita cari folder yang kemarin kita gunakan untuk bekerja. Saya kemarin simpan di sini, kemudian ini kita jadikan set as working directory. Sehingga nanti semuanya itu bisa tersimpan di sini. Oke. Nah, kita panggil dulu CSV yang akan kita proses. Kita kemarin punya CSV ini ya, suhu ini ya. Ini sebenarnya isinya kelembapan udara ini teman-teman. Jadi di sini saya kasih dia lembab gini aja ya. Kita panggil CSV read. Nah, enaknya ini ya kalau R tuh ya. Jadi sudah ada suggestion-suggestionnya. Jadi kalau kita lupa codingnya apa gitu, tinggal ketik beberapa karakter awal gitu aja. Sisi mau saya panggil suhu.csv. Boleh teman-teman klik run di sini atau boleh di keyboard dengan Ctrl Enter. Nah, dia udah masuk di sini ya di di environment-nya. Misalkan saya mau pakai dia sebagai view, mau kita tampilkan, yang mau di view adalah si lembab. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Enter di keyboard. Oh, sorry. Ini malah jadi variabel baru ini ya. Nah, karena tanda panah ini tadi. Harusnya gini saja untuk menampilkan. Ini ya data kita teman-teman. Kolom pertama adalah bulan, kolom kedua dan seterusnya ini adalah tahun. Nah, ini isinya angka-angka semua. Nah, seperti ini. Kalau mungkin teman-teman nggak suka dengan coding yang seperti ini, view dan seterusnya, bisa ya di global environment kita klik gini saja. Nah, sama kok fungsinya. Tergantung teman-teman lebih suka ngetik coding atau lebih suka klik-klik-klik seperti ini. Kita perhatikan di sini, kolom pertama ini adalah huruf-huruf ya atau teks. Untuk teks kita bisa nanti ya teman-teman ada visualisasi tertentu untuk teks. Sekarang kan kita mainnya histogram sama box plot, di mana dia membutuhkan data-data berupa angka. Angka di data kita itu ada di kolom 2 dan seterusnya. Dari kolom 2 dan seterusnya nanti ini kita pilih. Tidak semuanya bisa kita proses. Sehingga di sini saat kita mau membuat histogram, kodenya gini saja ya. Tuh, sudah muncul ya histogram gini saja. Apa yang mau kita bikin histogram? Yaitu si lembab ini kan. Jadi Ctrl C saja, kemudian taruh sini Ctrl V. Tapi ingat teman-teman, histogram seperti pengantar di depan tadi, itu dia memiliki X dan Y ya sumbunya, sehingga kita perlu seleksi mana yang jadi X, mana yang jadi Y. Tentu yang jadi X adalah data-data yang berkaitan dengan angka. Sehingga kita pilih caranya ketika aja tanda dolar seperti ini, nah dia sudah muncul. Nah, sampai 2017, ini kan sesuai ya dengan data kita. Tuh, 2006 sampai 2017. Ini mesti nyambung kok teman-teman ya. Kalau codingnya benar, mesti suggestionnya pun juga akan muncul dengan sesuai data. Misalkan saya bikin yang 2010, bisa klik dengan mouse atau kalau pakai keyboard bisa diarahkan dengan tanda panah kemudian enter. Jika sudah seperti ini sudah bisa teman-teman kita running dengan Ctrl Enter. Jika muncul seperti ini di bagian konsol, tidak apa-apa ya, biarin aja. Error in plot dan seterusnya, figure margin too large. Ini maksudnya plot ya, tuh plotnya kan berarti ini terlalu kecil. Sementara figurnya atau gambar yang kita hasilkan dari coding ini terlalu besar, sehingga plotnya tidak mampu menampung. Bisa Anda double klik di sini, atau teman-teman geser ini ke atas. Nah, sehingga dia lebih besar ya plotnya. Jika sudah, ini kita running ulang, Ctrl Enter, sehingga dia bisa muncul. Jadi jangan khawatir ya dengan pesan-pesan error yang muncul di sini. Justru pesan-pesan error yang muncul di sini itu membantu kita sebenarnya. Kalau ini kurang gede, teman-teman bisa klik zoom yang ada di sini. Nah, dia muncul dengan full version. Jadi gini ya histogram tuh ya. Nah, nanti teman-teman bisa tebak ini distribusinya normal atau tidak normal. Mungkin ini visualisasinya mau diubah sedikit juga tidak apa-apa ya, disesuaikan. Misal saya mau bentuk kolomnya lebih kecil gitu misal.
Jadi saya pakai break, misalnya saya kasih angka 20, kemudian kolomnya tersebut saya kasih misal warna hijau. Nah, ini saya simpan dulu histogram. Oke, kemudian ini saya running lagi ya, Ctrl Enter. Jadi gitu ya teman-teman, warnanya sudah jadi hijau, kemudian ini breaknya lebih kecil. Jadi ini yang bisa kalian sesuaikan. Kalau ingin breaknya lebih besar atau lebih kecil ya sesuaikan saja ya angka-angka yang ada di sini ini tadi. Termasuk kolom warnanya apa, ini bisa teman-teman. Enaknya R itu dia sudah mengenali bahasa manusia sehingga dia sudah kenal mana green, mana blue. Nah, dia sudah bisa mengenali. Gitu ya. Yang penting poinnya saat Anda membuat histogram adalah ini tadi. Dan tentukan mana yang menjadi sumbu X. Ini kebetulan kita pakai data yang 2010 ya, contohnya tadi ya. Nah, cara seleksinya dengan tanda ini tadi, kayak tanda dollar ini. Oke, ini sudah clear untuk kita membuat histogram. Misalkan histogram ini sudah memuaskan dalam artian sudah sesuai dengan keinginan Anda, teman-teman bisa klik export yang ada di sini. Bisa disimpan menjadi image, bisa disimpan menjadi PDF. Disimpan menjadi image ini pun juga banyak kok pilihannya. Bisa ke ini ya, ada PNG, ada JPEG, TIFF, BMP, bahkan bisa sebagai EPS. Kemudian tersimpan di mana? Tentu tersimpan sesuai dengan set working directory yang kita set di awal tadi. Secara auto atau secara default dia sudah masuk di sini. Kalau ingin dirubah, teman-teman tinggal klik yang di sini saja. Nanti akan tersimpan ke directory yang berbeda. Kemudian ini nama yang akan digunakan untuk menyimpan file ini. Jadi gitu ya, bisa disimpan ke image. Kemudian juga bisa teman-teman ekspor ke PDF. Kalau PDF itu maintenance-nya hanya di orientation saja ya, ada portrait serta landscape. Jadi silakan disesuaikan apakah ke PDF atau ke image untuk menyimpan hasil runningnya ini. Jadi pada dasarnya nanti kita akan menghasilkan visualisasi apapun ya teman-teman. Selama dia sudah masuk di plot sini, bisa kita ekspor apapun ya. Di belakang nanti kita juga akan ekspor peta, kita akan kualitatif juga, teks misalkan dan seterusnya. Itu pada dasarnya bisa disimpan baik image maupun ke PDF dengan catatan dia sudah berhasil menjadi plot. Gitu ya. Baik, histogram sudah selesai. Kemudian PR kita hari ini adalah membuat box plot. Box plot juga mudah ya di R, jadi kita tinggal ketik saja. Misal teman-teman lupa kodenya bisa ketik begini, nah muncul ini box plot. Berbeda dengan histogram ya. Kalau histogram itu kan gini ya, Cartesius ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Sementara kalau box plot tidak memerlukan sumbu X, sumbu Y, tetapi untuk box plot itu mana data yang mau kita pakai berdasarkan kolom teman-teman ya. Kolom pertama kan bulan, tidak bisa jadikan box plot karena ini isinya teks. Yang isinya angka-angka itu kan mulai 2006 dan seterusnya ini ya. Kalau kita hitung teman-teman, bulan ini kolom 1, kolom 2 ini 2006, kolom 3 2007 dan seterusnya. Sehingga dalam membuat box plot yang kita perhatikan adalah dia kolom nomor berapa yang mau kita panggil. Gitu ya. Jadi kita kembali ke script box plot, di dalam kurung ini kita ketik mana yang mau kita proses, yaitu si lembab. Ctrl C, di sini saya pakai Ctrl V saja ya. Kemudian cara seleksinya box plot itu dengan kurung siku. Kita tampilkan tanda koma ini untuk memanggil si box plot itu. Kemudian saya ketik angka 2. Kenapa angka 2? Cek lagi si lembab. Tuh. Kolomnya di kolom nomor 2 sebagai permulaan. Misalkan teman-teman mau memulainya dari kolom nomor 3, it's okay. Ketik aja angka 3. Mau memulai dari kolom nomor 4, it's okay ya. Jadi ini nggak fix harus kata angka 2 gitu, enggak. Sesuaikan teman-teman itu kebutuhannya seperti apa. Misal di sini saya mau memulai dari kolom nomor 2 yang ingin saya tampilkan di box plot nanti ya. Misal saya gunakan sampai kolom nomor 6. Jadi di sini tuh ring maksudnya ya.
dari kolom nomor 2 ke kolom nomor 6. Berarti nanti yang tampil harusnya adalah nomor 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai 2010. Mau diterusin? It's okay ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, setelah seperti ini tinggal saya run aja, Ctrl Enter. Bentar, ini kenapa nih tulisannya? Ctrl Enter. Tuh. Jadi ya, di sini coba klik zoom. Nah, sesuai ya. 2006, 7, 8, 9, 10. Kolom nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi gitu ya, teman-teman. Yang mau kita tampilkan di box plot seperti ini, kolom nomor berapa? Misal ini saya ganti sampai kolom nomor 8. Boleh saja, Ctrl Enter. Tuh, berarti dia sampai 2012. Ya, sesuai dengan sini. Ini kolom nomor 2. Misal nih, oke lah saya nggak mulai dari nomor 2. Misal saya memulainya dari kolom nomor 4. Ya sudah, seperti ini caranya. Terus di Ctrl Enter. Ya, hasilnya di sini pun juga sesuai. Dimulai tahun 2008. Apakah 2008 itu kolom keempat? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, benar ya. 2008 itu di kolom keempat. Jika memang sudah, Ctrl S untuk nyimpan skripnya. Kemudian kalau ini mau Anda ekspor, boleh di save as image atau save as PDF. Jadi gitu ya, teman-teman. Ini coba kita analisis sebentar. Box plot di paling bawah ini ada nilai minimal, paling atas ini nilai maksimal, dan di sini berarti ada upper ya, upper case atau upper ring. Di bawah berarti lower, lower case atau lower ring. Nah, yang garis ini adalah median. Ini kebetulan dia mediannya pas di tengah. Tapi kayak gini kan tuh, yang tahun 2009 ya, ternyata mediannya tidak pas di tengah. Ya mungkin memang mediannya di angka 70 lebih sekian. Jadi tidak selalu meskipun dia median, dia melulu di tengah gitu tidak ya teman-teman. Tetap sesuai dengan data. Jadi seperti itu kita sudah menyelesaikan membuat histogram dan box